Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga baik ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang mikroskop, alat yang membantu kita untuk melihat makhluk hidup kecil yang tak kasat mata. Pada kesempatan kali ini atau pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang mikroba dan kapang. Apa itu mikroba? Mikroba merupakan mikroorganisme atau sejenis makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga mengamatinya diperlukan alat bantuan, yaitu mikroskop. Mikroorganisme atau mikroba juga disebut dengan organisme mikroskopik karena hanya bisa dilihat dengan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Peranan mikroba ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan itu berguna dalam pembuatan tape, anggur, kecap, dan yang lain-lain. Mikroba juga dapat merugikan manusia dengan menyebabkan penyakit atau keracunan. Jenis mikroba ada 5. Yang pertama yaitu bakteri, virus, parasit, kapang, dan ragi. Mari kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama yaitu bakteri. Bakteri berasal dari kata Latin bacterium dan dari kata jamak bakteria, yang merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Beberapa bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok bakteri lainnya dapat memberikan manfaat baik di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Seperti gambar di samping, gambar ini menunjukkan struktur dasar sel bakteri yang terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA-nya, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Jenis bakteri dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan bentuknya, yaitu ada bentuk kokus atau bulat-bulat. Jika bakteri hanya satu bulatan itu disebut monokokus, 2 dikokus, dan seterusnya. Lalu ada bentuk bakteri yang berbentuk kapsul atau disebut juga dengan bakteri basil. Lalu yang di bawah berdasarkan jumlah alat geraknya, yaitu ada yang monotrik, lalu ada yang lepotrik, ampitrik, dan peritrik, serta bentuk yang seperti spirula, ada yang spiral, ada yang vibrio, dan spiroseta. Selain bakteri, mikroba selanjutnya yaitu adalah virus. Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di sel inang yang hidup. Artinya, dia tidak dapat bereproduksi atau tidak dapat berkembang biak jika dia tidak menempati induk. Misal, ada virus flu. Virus flu itu dia tidak dapat berkembang biak jika tidak ada di dalam tubuh manusia. Nah, ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli yang dengan cepat. Artinya, ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh, nanti di dalam tubuh itu tubuh dipaksa untuk membuat virus itu banyak di dalam tubuh. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentukan virus-virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Struktur virus pada umumnya seperti gambar yang di samping. Ada kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala ada kapsid dan ada DNA-nya. Lalu di bagian ekor ada selubung ekor, ada serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Jadi nanti ketika jarum penusuk ini menempel pada inang, dia akan menusuk dan masuk ke dalam tubuh. Nah, bentuk virus sendiri ada 4. Yang pertama helikal, polihedral, spherical, dan kompleks. Selain virus dan bakteri, ada mikroorganisme yang lainnya yaitu parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain dengan menyerap nutrisi,
tanpa memberi bantuan atau manfaat lain pada induknya. Contoh parasit misalnya cacing di dalam perut dan protozoa plasmodium dalam darah. Gambar di samping merupakan contoh dari nematoda atau parasit pada tumbuhan. Jadi parasit itu dia masuk ke dalam induknya atau ke dalam tubuh. Dia tidak memberi manfaat pada tubuh tersebut. Malah dia menyerap nutrisi dalam tubuh. Misalnya benalu pada bunga anggrek. Lama-lama bunga anggreknya mati. Lalu selanjutnya adalah ragi. Ragi atau fermen merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Kalau kalian pernah dengar kata ragi, itu biasanya sering umum digunakan pada pembuatan roti. Lalu selanjutnya, mikroorganisme yang penting di dalam ilmu kimia yaitu adalah kapang atau jamur. Kapang adalah sekelompok mikroba yang tergolong dalam fungi dengan ciri khas memiliki filamen atau miselium. Jamur ini biasanya tidak menyebabkan penyakit, tapi menyebabkan kerusakan pada makanan. Pernahkah kalian melihat roti yang ada warna coklat atau hijaunya? Nah, itu adalah jamur, salah satu penyebab kerusakan pada roti. Nah, ciri-ciri kapang sendiri ada banyak. Yang pertama, tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof. Yang kedua, memiliki membran inti. Yang ketiga, ada jenis yang bersel tunggal dan ada yang sel banyak. Yang keempat, kapang bersel banyak berbentuk filamen atau benang. Yang kelima, besar kapang bervariasi dari yang sangat kecil sampai ukuran yang sangat besar. Keenam, bisa berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Artinya vegetatif itu dia bisa berkembang biak sendiri tanpa harus melalui proses kawin. Yang ketujuh, menyukai lingkungan hidup yang memiliki kondisi lembab, agak asam, kurang cahaya, dan mengandung banyak zat organik. Yang ke-8, memiliki hifa yang tersusun dari benang-benang. Hifa berdiameter sekitar 5-10 mikrometer. Yang ke-9, hifa bisa memiliki cabang berbentuk anyaman dan biasanya disebut miselium. Yang terakhir, pada umumnya dinding sel atau dinding hifa terdiri dari nitrogen organik atau kitin, tapi ada beberapa jenis yang mengandung selulasa. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis kapang, sebelumnya kita pahami dulu tentang tingkatan taksonomi pada tumbuhan. Taksonomi itu urutan. Yang pertama ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Artinya gini, pada suatu jamur, misalkan kingdomnya kingdom jamur atau fungi. Kerajaannya, divisinya dia di divisi mana? Basidium ices, seperti gambar yang ada di samping. Nah, jenis kapang sendiri berdasarkan memiliki septa dan tidaknya. Septa itu apa? Septa itu sekat pada jamur seperti pada gambar. Ada yang bersekat, itu ada sekat-sekatnya, dan ada yang tidak bersekat atau bersepta. Fungi yang tidak bersepta itu dibagi menjadi kelas Oomycetes dan kelas Zygomycetes. Nah, kelas Oomycetes dibagi menjadi dua ordo Saprolegniales dan Peronosoprales. Sedangkan kelas Zygomycetes dibagi menjadi ordo Mucorales. Nah, tadi adalah fungi yang tidak bersepta atau tidak memiliki sekat. Selanjutnya ada fungi atau jamur yang memiliki sekat atau bersepta. Itu dibagi menjadi 3 ordo. Ordo Moniales, Ordo Melanchoniales, dan Ordo Sphaerocidales. Dan berikut ini adalah famili-familinya. Selanjutnya ada kelas Asimogytes dan ini adalah jenisnya.
Demikianlah penjelasan hari ini mengenai mikroorganisme dan kapang atau jamur. Ibu sudah menyiapkan tugas yang ada di Google Classroom kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.